Prospek kinerja emiten bioskop PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau CNMA diperkirakan membaik pada paruh kedua tahun 2026. Ya, prospek kinerja emiten bioskop PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau CNMA diperkirakan membaik pada paruh kedua tahun ini. Ya, dukungan line up film Hollywood serta kontribusi bisnis makanan dan minuman menjadi katalis positif. Prospek kinerja emiten bioskop PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau CNMA diperkirakan membaik pada paruh kedua tahun 2026. Dukungan line up film Hollywood serta kontribusi bisnis makanan dan minuman menjadi katalis positif. Analis Saham Sekuritas Indonesia memperkirakan kinerja CNMA akan menguat pada paruh kedua 2026. Didukung deretan film internasional populer seperti Minions, Jumanji, Spider-Man hingga Avenger. Rangkaian film tersebut dinilai berpotensi mendorong jumlah penonton hingga 20 juta orang. Sehingga rekomendasi baik untuk saham CNMA tetap dipertahankan meski proyeksi kinerja tahun 2026 diturunkan 5,5%. Sesuai proyeksi dilakukan dengan mempertimbangkan pelemahan rupiah, kenaikan biaya operasional dan suku bunga yang masih tinggi. Target harga saham CNMA juga diturunkan menjadi Rp110 per saham dari sebelumnya Rp170. Meski begitu, valuasi saham dinilai masih menarik didukung estimasi dividen yield mencapai 10,4%. Secara operasional, kinerja CNMA pada semester pertama 2026 masih moderat dengan memperkirakan pangsa pasar sekitar 70%. Memasuki semester kedua, pendapatan diproyeksi meningkat didukung film internasional, penjualan makanan dan minuman, serta kontribusi film lokal bergenre horor, drama, dan komedi. Namun analis mengingatkan risiko penurunan jumlah penonton dan kondisi ekonomi domestik tetap perlu diwaspadai. Berbagai sumber untuk iDiactional. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia tetap optimistis terhadap prospek pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Bursa Efek Indonesia menilai reformasi transparansi yang dijalankan regulator didukung fundamental ekonomi dan kinerja emiten akan memperkuat daya tarik investasi di pasar domestik. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan kondisi pasar saat ini perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fundamental ekonomi nasional, kinerja perusahaan tercatat, serta berbagai reformasi yang telah dijalankan Otoritas Jasa Keuangan bersama SRO. Menurutnya, berbagai kebijakan yang ditetapkan merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola, dan membangun pasar modal yang lebih kredibel. Selain valuasi IHSG, kinerja emiten juga dinilai masih solid, di mana kondisi tersebut membuka peluang bagi investor yang mengedepankan investasi jangka panjang berbasis fundamental. Di sepanjang 2026, sejumlah kebijakan telah diterapkan, antara lain publikasi data kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, perluasan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, serta implementasi mekanisme high shareholding concentration. Presiden Donald Trump mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah sepakat untuk melanjutkan pembicaraan di tengah kembali memanasnya konflik akhir-akhir ini. Trump menegaskan bahwa gencatan senjata yang telah dicapai antara kedua pihak pada bulan lalu telah berakhir. Presiden Donald Trump mengatakan pada Jumat pekan lalu bahwa Amerika Serikat dan Iran telah sepakat untuk melanjutkan pembicaraan meskipun terjadi peningkatan permusuhan baru-baru ini. Tetapi Trump dengan tegas menyatakan bahwa gencatan senjata yang dicapai antara kedua pihak bulan lalu telah berakhir. Amerika Serikat juga meningkatkan tuntutan agar Iran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz, di mana permusuhan baru-baru ini telah mendorong harga minyak lebih tinggi. Sebuah isu yang sensitif secara politik bagi Trump menjelang pemilihan Kongres November. Komentar Trump muncul pada hari yang relatif tenang di tengah konflik yang kembali memanas. 3 kapal tanker komersial Qatar dan Saudi diserang, yang mendorong Amerika untuk menyerang situs-situs Iran. Dan Iran membalas dengan serangan terhadap situs-situs militer Amerika di negara-negara Teluk. Tidak ada serangan baru yang dilaporkan pada hari Jumat, karena para mediator regional berupaya menyelamatkan upaya diplomatik untuk mengakhiri secara permanen perang yang dimulai pada 28 Februari dengan serangan Amerika Israel terhadap Iran.
Di sisi lain, Iran membantah interpretasi Trump mengatakan bahwa mereka tidak meminta pembicaraan dengan Amerika Serikat, tetapi telah setuju untuk menerima mediator Qatar di Teheran. Mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, para negosiator Qatar bertemu dengan para pejabat di Iran pada hari Jumat untuk meredakan ketegangan dan membahas navigasi melalui Selat Hormuz, menurut sumber yang mengetahui situs tersebut kepada Reuters. Berbagai sumber untuk IT Actional. Pemirsa, PT Astra International Tbk mencatatkan pertumbuhan penjualan mobil sepanjang semester 1 tahun 2026. Ya, Astra membukukan penjualan grosir sebanyak 222.371 unit atau naik 10% year on year dengan pangsa pasar di atas 50%. PT Astra International Tbk mencatatkan pertumbuhan penjualan mobil 10% pada semester pertama 2026 dengan pangsa pasar menembus 50%. Astra membukukan penjualan grosir atau wholesales sebanyak 222.371 unit atau naik 10% secara tahunan. Didukung peningkatan permintaan dan keberhasilan menjaga pangsa pasar di atas 50%. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil nasional secara wholesales pada Juni 2026 mencapai 77.555 unit atau meningkat 33% secara tahunan dan 12% secara bulanan. Kinerja tersebut mendorong penjualan mobil nasional sepanjang semester pertama 2026 menjadi 436.567 unit atau tumbuh 16% secara year on year. Realisasi itu telah mencapai sekitar 51% dari target penjualan Gaikindo sepanjang tahun 2026 yang dipatok sebesar 850.000 unit. Sebagai perbandingan pada semester pertama 2025, realisasi penjualan mobil mencapai sekitar 47% dari total penjualan sepanjang tahun. Pemulihan penjualan mobil nasional ditopang baik oleh merek-merek di bawah Astra maupun non-Astra. Sepanjang Juni 2026, Astra membukukan wholesale sebanyak 40.235 unit. Dengan capaian tersebut, penjualan wholesale Astra selama semester 1 2026 mencapai 222.371 unit atau naik 10% year on year. Sementara itu, merek-merek non-Astra mencatatkan wholesale sebanyak 37.320 unit pada Juni 2026 atau meningkat 29% secara bulanan dan 23% secara tahunan. Secara kumulatif, penjualan wholesale kelompok non-Astra sepanjang semester pertama 2026 mencapai 214.196 unit atau tumbuh 22% year on year. Berbagai sumber untuk ID Actional. Pemirsa, dua direktur PT Perusahaan Gas Negara Tbk tercatat menambah kepemilikan saham perseroan melalui pembelian di pasar reguler. Ya, keduanya menyatakan bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk tujuan investasi. Berdasarkan keterbukaan informasi, Direktur Keuangan Pegas Catur Dermawan membeli 25.000 unit saham Pegas pada Kamis 9 Juli 2026. Dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham Catur bertambah menjadi 75.000 unit. Aksi serupa dilakukan oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Pegas Mirza Mahendra yang membeli 20.000 unit saham perseroan pada Jumat 10 Juli 2026. Pembelian itu membuat kepemilikan saham Mirza meningkat menjadi 70.000 unit. Meski demikian, transaksi tersebut tidak mengubah struktur pengendalian perseroan. PT Pertamina Persero tetap menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 56,96% saham Pegas. Sementara itu sekitar 23% saham Pegas dimiliki oleh investor publik yang terdiri atas investor individu, dana pensiun, reksadana, serta badan usaha asing.